bagaimana kabarnya hari ini Pak Rafiq? Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat. Alhamdulillah, jika Pak Rafiq sehat, mudah-mudahan kita semuanya itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, hari ini Bapak akan melakukan supervisi kelas Pak Rafiq. Jadi mohon maaf kalau kedatangan Bapak ini mengganggu aktivitas Pak Rafiq. Namun apakah kedatangan Bapak ini tidak merasa terganggu pada Pak Rafiq sendiri? Saya sendiri merasa tidak terganggu dan termotivasi senang dengan datangnya Bapak. Alhamdulillah, jika memang seperti itu tanggapan dari Pak Rafiq, saya juga berterima kasih banyak. Namun saya itu ingin mengetahui Pak Rafiq sekarang mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 6. Jadi Pak Rafiq mengajar di kelas 6 seperti itu ya. Baik, jika Pak Rafiq mengajar di kelas 6, jumlah muridnya ada berapa sekarang Pak Rafiq? Murid untuk kelas 6 tahun ini jumlahnya 12 siswa. Jadi murid kelas 6 sekarang ada 12 siswa seperti itu ya. Terima kasih. Jadi di kelas 6 sendiri yang sesuai jadwal, mata pelajaran apa yang akan dilaksanakan pada hari ini di kelas 6? Untuk hari ini kelas 6 itu ada 2 mata pelajaran. Yang pertama matematika, yang kedua PAI. Baik, terima kasih. Jadi ada 2 mata pelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 6 hari ini, yaitu mata pelajaran matematika dan juga PAI. Berarti Pak Rafiq sendiri akan mengajar mata pelajaran matematika seperti itu ya. Ya, karena kalau PAI itu kan sudah ada gurunya. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya ya, Bapak juga ingin tahu nih, Pak Rafiq kan mau ngajar matematika. Ya. Tujuan pembelajarannya itu seperti apa Pak Rafiq? Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu kepada siswa, yaitu tentang materi FPB dan KPK. Tujuannya itu saya menerapkan diskusi dan penjelasan dari saya, mudah-mudahan siswa itu lebih paham. Seperti itu ya. Jadi artinya lebih paham, bisa menyelesaikan permasalahan atau materi yang saya ajarkan. Seperti itu ya. Baik, saya sambil ketik ya Pak Rafiq. Nanti tujuan pembelajarannya itu melalui diskusi ya, dan penjelasan dari guru, bagaimana siswa dapat menyelesaikan soal cerita ya, melalui diskusi dan penjelasan dari guru. Oh, seperti itu ya. Jadi tentang FPB dan KPK ya. Iya. Baik, nanti kalau memang seperti itu tujuan pembelajarannya, nanti fokusnya itu di mana Pak Rafiq? Anak-anak biar mudah lebih paham, anak-anak itu dibagi beberapa kelompok. Karena siswa saya itu ada 12 anak, dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok itu ada 4 siswa. Jadi tujuan dibagi kelompok itu, anak itu biar mudah berkolaborasi dengan temannya, dan juga saya menerapkan dibantu dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran yang saya gunakan untuk hari ini yaitu Dapot. Seperti itu ya. Baik, kalau memang seperti itu, jadi fokusnya di FPB dan KPK dan juga strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Pak Rafiq itu sudah terbentuk dalam kelompok-kelompok seperti itu ya. Nah, nanti saya yakin nih, dengan strategi seperti itu, tujuan seperti itu, di sana ada kompetensi-kompetensi yang akan atau Pak Rafiq sendiri ingin dikembangkan. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Rafiq itu dalam tujuan yang
sampaikan tadi, dengan strategi yang sudah disampaikan tadi, kira-kira menurut Pak Rafiq itu kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan? Begini, kompetensi yang saya harapkan untuk anak didik saya yaitu anak-anak pertama itu kan mudah mengerti untuk menyelesaikan soal ketika dengan dibantu media pembelajaran. Oh, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Jadi sudah saya tangkap dari tujuannya, dari strateginya, dari kompetensi yang akan dikembangkan, itu sudah saya memahami yang sudah disampaikan oleh Pak Rafiq. Nah, namun kalau Pak Rafiq sendiri itu menilai, baik itu tentang kemampuan Pak Rafiq sendiri dalam menerapkan pembelajaran itu, maupun kemampuan murid nanti, kalau saya bilang atau kalau saya katakan rentang 1 sampai 10, jadi skala itu Pak Rafiq sendiri kira-kira berada di angka berapa? Untuk penilaian materi atau pembelajaran yang saya alami untuk kelas 6 pada tahun ini, yaitu di angka, menurut saya itu menurut saya itu di angka 6. Oh, di angka 6 ya. Karena saya melihat dari materi yang saya berikan, juga termasuk kemampuan anak untuk memahami penjelasan dari saya. Seperti itu ya Pak Rafiq. Baik, terima kasih. Kalau memang sudah seperti itu kan penilaian Pak Rafiq ya. Iya, saya sendiri juga belum tahu kalau Pak Rafiq nanti seperti apa di kelas dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, seperti apa saya juga kan belum tahu. Nah, apakah Pak Rafiq itu benar-benar masih berada di skala angka 6, atau Pak Rafiq itu sudah melebihi dari angka 6, atau dalam artian seperti ini Pak Rafiq. Jadi Pak Rafiq menilainya sendiri, kemampuannya itu berada di skala angka 6 dari rentang 1 sampai 10. Nah, ketika pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu Pak Rafiq apakah sudah betul-betul berada di angka 6 atau melebihi dari angka 6, artinya Pak Rafiq itu sudah lebih bagus? Ya, mudah-mudahan begini Bapak, mudah-mudahan saya rentan angka itu, kenapa saya bilang di angka 6, mudah-mudahan dengan materi atau pembelajaran yang berwarna untuk hari ini, yaitu pembelajaran yaitu tentang diskusi dan dibantu dengan media pembelajaran, mudah-mudahan anak atau siswa saya itu mudah-mudahan semangatnya belajar tambah giat. Baik, seperti itu ya Pak Rafiq. Jadi alhamdulillah saya juga sudah memahami. Namun semuanya itu mari kita lihat bersama-sama dalam kegiatan di kelas nanti seperti apa nanti hasilnya, biar kita sama-sama memahami, sama-sama tahu. Namun ada satu lagi saya ingin tanyakan, ya, Pak Rafiq sendiri sudah siap ya? Alhamdulillah, untuk materi yang akan saya sampaikan kepada siswa untuk hari ini, insya Allah sudah siap. Kenapa? Karena kemarin anak-anak sebelum pulang saya berikan pemetik untuk hari ini, yaitu besok materi yang akan dilaksanakan FPB dan KPK. Nah, seperti itu ya. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rafiq tadi, Pak Rafiq sendiri sudah siap, anak-anak sudah siap, seperti itu ya. Jadi sudah sama-sama siap. Dan kalau sudah sama-sama siap, mari kita ke kelas bersama-sama. Ya, mari. Siap berdiri. Menunggu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa ulang.
dengan menggunakan media dalam matematika, perbedaan KPK menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, dengan menggunakan media dalam matematika, siswa akan lebih berperan aktif dan mencoba sendiri, sehingga tidak hanya menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Dan yang keempat, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok. Ada istilah media dalam matematika yang telah saya buat. Nah, media dalam matematika merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu konsep tradisional dan konsep konvensional. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang. Dan pada media ini saya menyediakan 26 mangkuk. 24 mangkuk untuk mencari faktor dan 2 mangkuk untuk meletakkan seluruh suaranya. Anak-anak, kalian sudah nonton video tentang penggunaan media Dakota ya? Mungkin kalian kurang paham, Pak Guru sudah membawakan contoh media Dakota yang hampir sama penerapannya dengan menggunakan media Dakota. Media Dakota itu adalah dakon atau berarti gunanya apa tadi? Untuk memudahkan kalian mencari KPK dan FPB. Dan kalian bisa menggunakan Dakota ini nanti bisa bekerja kelompok. Nanti setelah Pak Guru terangkan, kalian nanti bekerja, Pak Guru kasih tugas berkelompok ya. Paham? Perhatikan penjelasannya Pak Guru ini. Kita tentukan dulu mencari KPK dan FPB dari angka 4 dan 6. Bilangan 4, tentukan KPK dan FPB. FPB 4 dan FPB 4 dan 6. Ini Pak Guru sudah menjelaskan tentang mencari KPK dan FPB menggunakan Dakota. Coba kalian langsung praktek satu persatu ya. Coba dari Ismail sama dia dulu. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan, coba perwakilan dari temannya kamu maju untuk mencari FPB dan KPK menggunakan Dakota ya. Coba perhatikan, kamu di sini dulu, temannya biar kelihatan. Coba perhatikan, kita mencari KPK dan FPB dari 3 dan 6 ya. Yang 6 itu, yang 3 menggunakan warna putih, yang 6 warna biru. Nah, kita mencari dulu angka KPK dulu dari angka 3. Coba KPK dari 3. Perhatikan. 3. Kelipatan dari 3. 3 berapa? 6. Setelah 6? 9. Setelah 9? 12. Setelah 12? 15. Setelah 15? 18. Sudah cukup. Terus kita mencari yang kelipatan dari 6. Coba kelipatan dari 6. Ismail, kita kelipatan dari 6 dulu. 6. Setelah 6 kelipatan dari 6? 12. Setelah 12? 18. Sudah cukup. Perhatikan, KPK dari 3 dan 6 itu yang bunderan atau kotak isinya 2, angka berapa? 6. Angka awalnya yang pertemuan pertama yang isi 2 itu di angka 6. Jadi KPK 3 dan 6 itu berapa? 6. Sekarang mencari FPB. Mencari FPB dari bilangan 3 dan 6. Coba yang bilangan 3 dulu FPB-nya.
Faktor dari 3 itu faktornya berapa? 1 dan 3. Itu faktor dari 3. Sudah. Yang bilangan sini. Yang bilangan 6. Faktor dari bilangan 6 ada 1. Setelah 1 ada 2 ada 3. Setelah 3 ada 6. Nah, perhatikan yang isi 2 kalau mencari FEB yang paling besar atau setelah 1. Yang paling besar berapa? Yang bundaran isi 2. Jadi FEB-nya di sini ya. FEB dari 3 dan 6 itu adalah 3. Sudah paham? Kalau paham, sekarang kalian bentuk kelompok. Kelompok tahun itu karena persekutuan, kumpul-kumpul. Yang ke kelompok 2 Mici. Kenapa aku ambil Mici? Karena Mici itu melompat loh. Ini kelompok ini mewakili kelompok KPK. Di sana FPB tawon, persekutuan berkumpul. Jadi sekarang kalian mengerjakan tugas dari Pak Guru ya? Menggunakan media dakwah. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1. Tugasnya ini kelompok 2. Nah, nanti tugasnya diisi ya. Di sini apa? Di kelompoknya. Ini gantian nanti satu-satu ya. Mencoba berkelompok. Ini tugasnya. Tugas kelompok. Isi nanti ya. Berangkat tuh. Nanti ini soalnya sama, dibuat kelompok, tapi caranya kamu mencari jawaban berkelompok. Sudah dicari ini dulu. Pakai media. Sudah. Langsung dicari soalnya. Soalnya dikerjakan, jawabannya dicari. Saya sudah memakai itu, menggunakan media itu. Disamakan dulu, tentukan warnanya. Nomor 1 mencari KPK 6 dan 8. Nah, KPK-nya berapa? Ini mencari KPK, taruh di 6. Perhatikan di sini. Ini soalnya sama, coba. Nah, di sini sudah. Nah, itu ya. Sekarang mencari KPK dari 8.
Coba. Kalau sudah ketemu, langsung isi ya. Kenapa? Nah, bukan koma itu 4, 6, berapa gitu lagi yang nomor 2 itu 4, 6, dan 9 berarti menjadi 3 angka kamu. Bisa? Dari angka berapa tadi? Berapa? 6 dan 8 diisi 6 menjadi KPK. Kan KPK 6 tambah 6 lagi 12 tambah 6 lagi tambah 6 lagi berapa? Ada tambah 6 lagi 24. Terus sekarang mencari yang menjadi 8 menggunakan warna apa? Menggunakan warna merah. 16 tambah 8 jadi 8 tambah 8 tambah 16 tambah 8 24. Nah, jadi KPK-nya berapa? Yang isi berapa? KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Dicari 24. Nah, sekarang yang nomor 2.
faktornya dari faktor persusuan dari bilangan 2, faktornya 12 dan 16. Coba dibuka dulu. Nah, yang pegang 12 siapa? Putih. Nah, faktor dari 12 ada angka 1, ada 2, di 3 bisa 4, 6, apa lagi? 6, 12. Nah, itu faktor dari 12. Ada angka berapa saja? Faktor 2, 3, 4, 6, 12. Sekarang mencari faktor dari berapa? 16. Coba faktor dari 16. Warnanya apa? Biru. Masukkan. Faktor dari 16 ada angka 1. Berapa lagi? 2. Setelah 2, 4. Setelah 4, 8. Setelah 8, 6. Itu sudah ditulis. Ada angka berapa saja itu? 1, 2, 4. Ya, yang diminta itu ada yang isinya 2 itu. Ada 1, 2. Mudah ya? Gampang. Tinggal masukkan pakunya, lihat angkanya atau bilangan yang sama yang berisi paku 2. Artinya yang berisi 2 warna paku. Sudah paham? Enak pakai media ya? Kelompok 1 kalau nilai ternyata masih salah 1, dapat nilai 90. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 Pak Guru koreksi dapat 80. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kenapa Pak Guru dijadikan kelompok? Biar bisa bekerja sama. Jadi yang tidak tahu bisa belajar ke temannya yang tak tahu. Kamu pulang nanti di rumah usahakan setiap hari usahakan belajar minimal 1 jam. Harus buka buku pelajaran yang kalian dapat di pagi sampai siang ini, pelajari lagi di rumah. Itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kamu pelajari nanti dijadikan ilmu yang penuh barokah. Sebelum ditutup, berdoa dulu. Kita pulang ya. Dengan berdoa kita mudah-mudahan perjalanan kita selamat. Sekali lagi jaga kondisi badan agar tidak sakit. Kenapa? Sekarang sudah musim pancaroba, perubahan dari musim kemarau ke musim penghujan. Ya, sudah. Sebelum berdoa, sebelum pulang kita berdoa, dipimpin ketua kelasnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu dengan Bapak Muhammad Rafiq Maulidi dan juga dengan Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Afiatul Mutmainnah. Namun saya juga ingin melakukan kegiatan-kegiatan pertanyaan pada hari ini kepada rekan sejawat saya, itu dengan Bapak Muhammad Rafiq Maulidi. Baik, bisa kita mulai ya.
Bagaimana kabarnya Pak Rafiq? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kemarin Bapak Rafiq sudah melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, di mana di dalam kelas itu sudah saya amati di sana. Ternyata Bapak Rafiq itu sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan asik. Namun ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Rafiq. Boleh kan ya Pak Rafiq? Baik, kalau memang seperti itu, bagaimana perasaan Pak Rafiq ketika mengajar di kelas? Kok sepertinya asik sekali bersama anak-anak. Alhamdulillah waktu saya memberikan pembelajaran kepada anak merasa senang karena materi yang saya berikan menggunakan metode yang benar. Oh seperti itu. Baik. Kalau memang seperti itu perasaannya Pak Rafiq, boleh diceritakan lagi perasaan Pak Rafiq, karena saya kemarin waktu sebelum Bapak Rafiq sendiri melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, artinya sebelum diadakan kegiatan observasi itu Pak Rafiq menilainya sendiri dengan angka 6 di rentan 1 sampai 10. Nah, ketika Pak Rafiq melakukan pembelajaran di kelas, apakah Pak Rafiq itu sudah berkembang atau masih tetap di angka itu? Boleh diceritakan. Alhamdulillah selama saya laksanakan pembelajaran, anak didik saya merasa senang dan bersemangat untuk belajar. Pertama sebelum saya melaksanakan pembelajaran, saya merasa nilai saya itu 6. Setelah pelaksanaan, alhamdulillah nilai saya sendiri merasa bertambah sudah di angka 8. Alhamdulillah seperti itu ya. Memang Bapak lihat itu sepertinya Pak Rafiq kok sudah mengalami perubahan, artinya perkembangan tidak seperti sebelum diadakan observasi. Nah, namun ada lagi yang perlu saya tanyakan Pak Rafiq. Kemungkinan Bapak Rafiq sendiri melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu ada kendala-kendala yang merupakan tantangan bagi Pak Rafiq. Boleh diceritakan tantangannya itu seperti apa? Alhamdulillah selama saya pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode dan juga metode yang baru juga disertai dengan media, alhamdulillah anak-anak itu sudah bisa bisa menyerap materi yang saya berikan. Cuma ada kendala, anak yang saya kasih materi itu kan ada sebagian, salah satu mereka itu masih belum lancar membaca. Oh, jadi anak-anak ada yang sebagian belum bisa lancar membaca. lancar. Nah, Jadi menyerap materi itu kurang maksimal. itu ya. Belum lancar membaca begitu ya. Baik Pak Rafiq, itu merupakan kendala atau tantangan yang dihadapi Pak Rafiq ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Baik, kalau memang seperti itu, langkah-langkah atau apa kiat-kiat yang sekiranya menjadikan sebuah solusi bagi Pak Rafiq untuk mengatasi anak-anak yang belum lancar membaca sehingga dalam mengikuti kegiatan di kelas itu menjadi kendala. Gitu. Biar kendala itu bisa teratasi gitu. Iya. Solusi saya itu saya mengajak anak didik saya untuk sering membaca. Artinya walaupun bukan cuma di sekolah, di rumah pun ada tulisan, bukan itu koran, itu media yang lain, itu berusaha anak itu untuk membaca. Dengan sering membaca, insya Allah anak itu akan menjadi lancar. Nah, seperti itu. Nah, berarti anak-anak itu kalau di rumah itu misalkan ada koran atau ada bungkus makanan begitu ya. Nah, selain itu mungkin ada lagi Pak Rafiq yang bisa menjadikan solusi agar anak-anak itu bisa lancar membaca seperti itu. Solusi saya itu sebelum saya melaksanakan pembelajaran, ya juga anak-anak belajar itu diharapkan didampingi orang tua. Oh, orang tua ya? Iya. Karena kalau anak
apalagi didampingi orang tua, insya Allah anak itu akan bersemangat. Baik. Nah, tadi kalau saya tidak lupa, ini saya tulis Bapak. Solusi pertama itu ketika melihat koran itu dibaca, Ya, yang lain. media lain seperti bungkus makanan itu biar dibaca, dan juga adanya motivasi dari orang tua. Ya, Jadi, mungkin masih ada lagi yang ingin dijadikan solusi oleh Pak Rufik selain ini, atau cukup di sini? Cukup itu saja, mungkin dari 2 faktor itu sudah bisa mendongkrak kemampuan anak didik saya. Agar anak-anak itu bisa punya minat ya. Karena dengan motivasi orang tua, anak-anak itu akan muncul minat untuk membaca. Seperti itu. Nah, dari kedua solusi yang disampaikan oleh Pak Rufik sendiri ini, itu menurut Pak Rufik yang lebih efektif dan lebih nyaman untuk dilaksanakan itu menurut Pak Rufik yang mana? Mungkin Dari dua-duanya itu. Dua-duanya ya. Karena kalau kita belajar cuma sendiri, misalnya anak-anak kan kebanyakan alasan dan main gitu. Tapi kalau didampingi orang tua, insya Allah anak itu kan bersemangat, kan ada motivasi gitu. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Jadi kedua-duanya ini yang sudah menjadikan solusi dan akan dilaksanakan oleh Pak Rufik. Jadi ketika melihat koran, melihat bungkus makanan itu anak-anak agar bisa membaca seperti itu. Nah, yang kedua adanya motivasi dari orang tua seperti itu mau dilaksanakan semua untuk menjadikan solusi agar anak bisa punya minat untuk membaca seperti itu ya. Nah, kalau memang seperti itu, ini Pak Rufik punya ancang-ancang atau punya rencana mulai kapan itu mau diterapkan Pak Rufik? Penerapan saya sesudah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan sudah bisa melaksanakan 2 rencana itu. Jadi seperti itu. Jadi setelah kegiatan ini, jadi langsung Pak Rufik akan langsung start gitu ya. Biar tidak menunda-nunda lagi. Biar tidak menunda-nunda lagi, agar pembelajaran berikutnya itu tidak ada kendala-kendala seperti itu, atau bisa meminimalisir kendala yang Pak Rufik hadapi di pembelajaran itu. Baik Pak Rufik, kalau memang seperti itu, jadi Pak Rufik langsung ingin melakukan atau kiat-kiat yang Pak Rufik sampaikan itu langsung dikerjakan seperti itu ya? Iya, langsung, jangan mendarat gitu. Umpama nanti saya adakan observasi lagi. Menurut Pak Rufik itu kapan siapnya Pak Rufik? Mungkin saya lihat perkembangan anak dulu. Baru setelah perkembangan anak sudah ada hasilnya, entah itu sekarang sudah anggaplah dari 60%, mudah-mudahan beberapa hari atau beberapa bulan ke depan sudah angka 80%, diselesaikan menghubungi Bapak. Baik, berarti kalau memang Pak Rufik bersedia seperti itu, kegiatan observasi ini tidak menakutkan ya bagi Pak Rufik ya. Malahan menjadi support bagi saya. Alhamdulillah. Jadi saya juga punya kekhawatiran karena supervisi ini mungkin tidak sama dengan supervisi sebelumnya. Takut ini menjadi momok yang menakutkan bagi Pak Rufik seperti itu. Jadi ini tidak menakutkan ya. Ini malah jadi motivasi bagi saya. Kenapa? Karena saya bisa membaca rekam pengajaran saya yang sudah pernah saya lakukan. Baik, kalau memang Pak Rufik sendiri sudah punya kesiapan itu untuk diobservasi lagi, baik, terima kasih. Mungkin kita bincang-bincang atau diskusi hari ini sampai di sini saja, dan saya terima kasih banyak. Alhamdulillah tadi Pak Rufik sudah menjawab tantangannya dan juga perasaannya dan juga solusi dari tantangannya itu sudah Pak Rufik itu jawab semuanya. Alhamdulillah bisa prestasi dengan sendirinya. Mungkin dari Ibu BP mau menambahkan dari apa yang saya sampaikan tadi, silakan Ibu. Selamat siang Pak Rufik.
Terima kasih banyak sudah bersedia melakukan serangkaian supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi, kemudian hari ini pasca observasi yang dilakukan oleh rekan TGP Angkatan 11 Bapak saya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi Pak Rafiq, bagi Pak Samsul, terutama untuk perbaikan proses pembelajaran. Itu saja dari saya Pak Samsul, selamat semangat, tinggal sedikit lagi Pak Samsul akan menyelesaikan serangkaian program di guru penggerak. Terima kasih. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin kegiatan supervisi akademik pada hari ini kita akhiri sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.